Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Dan seperti biasa saya akan berbagi analisa fundamental, teknikal, sentimental untuk market forex dan gold 1 minggu ke depan dari tanggal 1 sampai dengan 5 Agustus, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Bicara mengenai analisa fundamental yang seperti biasa menjadi uraian pertama, itu bukan hanya melihat Forex Factory hijau merah, tetapi misalkan kita menganalisa sebuah data ekonomi dan dikaitkan dengan data ekonomi lain, serta efeknya ke pergerakan harga instrumen investasi. Biasanya instrumen investasi ini ada 4. Pertama yang disebut dengan mata uang. Kedua, komoditi seperti gold, silver, oil, batu bara, dan lain sebagainya. Ketiga, saham dengan indeksnya. Dan keempat, obligasi atau bond atau surat berharga. Ribet amat bro, mending pakai cara gue. Belajar forex segampang nonton streaming. Lo tinggal pilih videonya, terus tonton deh, gratis. Kalau udah belajar, bisa trading mulai dari 500.000. Di MIFX, belajar forex semudah itu. Bro, Kalau kita perhatikan, di minggu lalu ada beberapa data ekonomi yang sudah dirilis. Ternyata pada hari Rabu lalu, inflasi tahunan Australia itu sama seperti pada umumnya negara-negara lain, mengalami kenaikan. Contoh misalkan kita lihat di sini, di Australia tadinya 5,1% menjadi 6,1%. Ini tentunya berdampak yang kurang baik karena biasanya target inflasi negara-negara maju itu 2%. Di hari Kamis dini hari itu diumumkan suku bunga dan seperti perkiraan mengalami kenaikan 75 basis poin dari 1,75 menjadi 2,5%. Dan saya sudah mengingatkan juga bahwa kenaikan suku bunga yang secara teori akan membuat mata uang menguat, tetapi di sisi lain karena memang ekonomi itu bukan ilmu pasti tetapi ilmu sosial, ada yang disebut dengan aksi profit taking, di mana institusi besar sudah melakukan pembelian dolar dalam jumlah besar bertahap sebelumnya sehingga dolar mengalami kenaikan, dan pada saat data ekonomi yang diperkirakan justru membuat dolar menguat, terjadi anti klimaks, malah efeknya dolar melemah. Jangan lupa bahwa melemahnya dolar itu tetap masih dalam kerangka koreksi. Kemudian juga diikuti oleh pernyataan dari The Fed yang saya lihat termasuk juga di dalam press conference bahwa Powell akan tetap melakukan langkah-langkah guna menekan inflasi dengan menaikkan suku bunga, tetapi ada pernyataan yang saya lihat bahwa kenaikan suku bunga ke depan, di mana sisanya itu akan 3 kali, yakni September, November, dan Desember, tidak akan seagresif sebelum-sebelumnya yang 2 kali terakhir naik sampai dengan 75 basis poin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah di jam 7.30 malam itu juga diumumkan bahwa Amerika memasuki secara teori yang disebut dengan krisis ekonomi karena PDB atau GDP-nya di dalam 2 kuartal terakhir mengalami kontraksi minus 1,6% dan minus 0,9%. Ini Anda perhatikan, saya lihat data G20 ini, bahwa baru Amerika memang yang 2 kali minus.
Kalaupun Indonesia itu baru 1 kali, dan ini datanya Maret, saya juga perlu memantau apakah nanti diumumkan di bulan Agustus, PDB Indonesia minus. Kalau sampai minus seperti Amerika berarti 2 kali. Demikian juga dengan China, ini sudah minus. Sedangkan yang lain-lain itu belum mengalami minus untuk pertama kali pun, termasuk misalkan yang mata uang yang kita tradingkan seperti Australia, Kanada, kemudian juga Inggris dan Uni Eropa. Jadi secara definisi atau teori memang Amerika terkena krisis ekonomi. Tetapi beberapa saat setelah pengumuman mengenai GDP tersebut, Yellen menyatakan bahwa Amerika belum termasuk mengalami krisis ekonomi karena bahwa tenaga kerjanya masih bagus, tidak terjadi PHK besar-besaran, kemudian penganggurannya juga turun, dan selanjutnya adalah belanja juga masih oke. Jadi dua pejabat bahkan Biden menolak Amerika mengalami krisis ekonomi, dan sama seperti yang lain, semua sepakat masalah ini juga dialami oleh seluruh dunia karena Ukraina, rantai pasokan, dan COVID. Sebetulnya ini juga perlu saya sampaikan bahwa yang namanya Turki itu kan juga inflasinya tinggi ya. Kalau kita lihat, Turki itu 78,62%. Tetapi data menyatakan Turki belum masuk krisis ekonomi. Makanya yang namanya ekonomi itu tidak hitam putih. Bahwa Turki ini pertumbuhan ekonominya walaupun data terakhir Maret belum Juni itu masih positif. Jadi wajar saja mengingat yang namanya Yellen itu kan orang yang profesional, orang yang pandai, tidak mungkin menyatakan Amerika tidak mengalami krisis yang merupakan melawan definisi dari krisis ekonomi tersebut. Selanjutnya, secara umum saya berpendapat memang Amerika belum memasuki krisis ekonomi, dan saya setuju dengan Yellen, tetapi memang masuk masalah ekonomi, dan itu juga dialami oleh semua bangsa-bangsa di dunia ini. Bagaimana kira-kira analisa fundamental untuk minggu depan? Yang perlu Anda pantau adalah, pertama, Australia ini akan menyampaikan pengumuman suku bunga, di mana suku bunga itu diperkirakan naik sekitar 0,5% dari 1,35 menjadi 1,85, dan beberapa kali juga saya ingatkan hati-hati bahwa kenaikan suku bunga ini belum tentu akan membuat mata uangnya menguat. Dan selanjutnya adalah pengumuman suku bunga juga dari Inggris, di mana diperkirakan juga naik dari 1,25% menjadi 1,75%. Di sini saya sudah update mengenai suku bunga negara-negara yang mata uangnya kita tradingkan. Terakhir Amerika itu 2,5%, kemudian Australia ini akan ada data pengumuman suku bunga terbaru diperkirakan menjadi 1,85. Ini juga Anda bisa bandingkan dengan inflasinya, dan Inggris menjadi 1,75. Sejauh ini bahwa Amerika itu suku bunganya lumayan tinggi dan bersaing dengan New Zealand. Suku bunga tinggi inilah yang menjadi daya tarik investor di dalam memburu dolar, karena memang imbal hasilnya khususnya dalam hal bunga sudah lumayan tinggi. Nah, ini juga di hari Jumat itu akan ada seperti biasa pengumuman data ketenaga kerjaan, yaitu pertama upah buruh per jam, kedua NFP, dan ketiga suku bunga. Saya selalu mengingatkan Anda bahwa ketiga data ini, terutama untuk pengangguran, unemployment rate, dan NFP itu sama penting atau sama bobotnya. Bahkan di dalam economic projection justru yang ditampilkan adalah data pengangguran. Sejauh ini diperkirakan tingkat pengangguran itu akan tetap,
kemudian juga NFP-nya akan menurun, sebetulnya ini positif untuk mendapatkan hasil yang lebih besar karena memang sudah diprediksi bahwa NFP-nya akan turun, sehingga kalau sampai nanti jumlahnya sama dengan data sebelumnya, ini akan berdampak kepada penguatan dolar asal didukung oleh tingkat penganggurannya yang paling tidak tetap. Tambahan informasi bahwa saat ini saya melihat CME Federal Watch ini yang mencatat soal perubahan prediksi terhadap kenaikan suku bunga. Data terakhir, para analis memperkirakan di September nanti akan terjadi kenaikan suku bunga, tentunya ini sejalan dengan pernyataan Powell yang tidak akan terlalu agresif lagi, tetapi akan tetap melakukan kenaikan suku bunga sesuai dengan target sampai dengan akhir tahun mendatang. Di sini terlihat 72% market beranggapan di September nanti akan ada kenaikan suku bunga 0,5%. Kesimpulannya, secara umum kita harus memantau di minggu ini soal pengumuman suku bunga Australia, kemudian juga pengumuman suku bunga Inggris dan data ketenagakerjaan Amerika. Kemudian juga kalau kita bicara ekonomi Amerika, saya tetap setuju dengan Yellen, memang Amerika secara teori itu masuk krisis ekonomi, tetapi saya melihat dan yakin bahwa data-data yang lain masih bagus, terutama soal ketenagakerjaan. Kemudian faktor yang lain dalam kaitannya dengan USD memang terjadi penurunan dan itu masih sifatnya koreksi, berpotensi kembali menguat, karena saya membandingkan dengan negara-negara lain di luar Amerika, tetap saja terjadi potensial problem yang sama besar dengan Amerika Serikat. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.